Hai bros, salam pecin. Lebaran tinggal beberapa hari lagi nih. Sudah siapkan apa saja kah? Siap tidak siap? Alhamdulillah sajalah ya. Salah satu yang ngangeni atau membuat kangen dari Lebaran adalah makanannya. Betul apa tidak salah? Setuju yang mana? Yang betul? Apa yang tidak salah? Yang manapun pilihan bros, mari kita sebutkan 5 makanan favorit saat Lebaran. Siap? 1, iya. 2, oke. 3, 4, sip. 5, mantap. Kalau saya sih, yang pasti harus ada kerupuknya. Karena makan tanpa kerupuk itu bagaikan makan sayur tanpa kuah. Dan sayur yang tanpa kuah bukanlah sayur namanya. Pas Lebaran itu, pasti kita pengen banget makan makanan yang dimasak oleh orang tua, yang dimasak oleh kakek nenek, om tante, bahkan oleh tetangga. Dan juga makanan yang menjadi makanan jajan wajib Lebaran, ya kan? Kenapa kita bisa kangen terhadap makanan-makanan tersebut? Karena kita sudah terbiasa memakannya dan makanan tersebut dimasaknya pakai cinta. Ingat ya, dimasaknya pakai cinta. Bahan dan bentuk makanan tersebut bisa saja sederhana. Tapi faktanya, itulah makanan terenak dan paling dikangeni di jagat raya ini. Dan mungkin juga di akhirat nanti. Tapi ke akhiratnya jangan sekarang ya bros. Sekarang, saya akan bongkar rahasia yang tidak akan jadi rahasia lagi tentang bagaimana caranya bros, terutama sister yang sudah jadi ibu, agar bisa dikangeni sepanjang masa oleh anak-anaknya. Apakah rahasianya itu? Rahasianya adalah menjadi Mami Depu. Apa itu Mami Depu? Mami Depu adalah akronim dari masak, mijit, dengar, dan puji. Ibu yang bisa masak, yang bisa menyiapkan salah satu kebutuhan dasar anak-anaknya, pastilah akan dikangeni dan dibanggakan anak-anaknya. Jika sister juga bekerja, tak perlu setiap waktu menyiapkannya. Cukup dengan memiliki beberapa signature dish bagi anak-anak. Sehingga anak-anak tak 100% kangen masakan ART atau rumah makan langganannya. Mijit atau mijat. Anak-anak itu suka sekali dipijat. Saat memijat adalah saat transfer cinta. Saat memijat adalah saat transfer kasih sayang. Transfer cinta dan kasih sayang akan menjadi sempurna ketika diakhiri dengan pelukan. Maka mintalah anak untuk memeluk sister dan ucapkan terima kasih setelah selesai dipijat. Saat dipijat adalah juga saat yang nyaman untuk bercerita. Itulah kenapa tukang pijat sering jadi tempat curhat dan jadi tukang gosip saat memijat yang lainnya. Jadi, jangan pakai tukang pijat yang operasionalnya seputaran rumah ya bros. Bisa berabe itu. Dan itulah juga kenapa dengar jadi hal yang harus sister kuasai. Maksudnya adalah sister harus bisa menjadi pendengar yang baik, yang bisa mendengar cerita anak-anaknya dari awal hingga akhir, yang tidak menyelanya apalagi menghentikan ceritanya. Tentu saja cerita atau bahasan yang layak untuk dikonsumsi seumurannya ya. Yang terakhir adalah puji. Pujilah anak jika layak dipuji. Jikapun tidak, ajari anak untuk melakukan hal terpuji. Ajari dan biasakan anak untuk bisa memuji dan tetap rendah hati ketika dipuji. Karena mereka yang bisa memuji adalah mereka yang biasa dipuji. Dan mereka yang tak bisa memuji adalah mereka yang tak punya kualitas yang layak puji. Mari didik terutama anak perempuan kita agar menjadi Mami Depu. Sehingga ketika mereka renta nanti, akan ada banyak yang merindukannya dan akan ada banyak pula yang ingin merawatnya. Bros,
Jika informasi ini bermanfaat, silahkan share dan jadilah manfaat untuk yang lain. Dan silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, karena hanya dengan dua cara itulah channel ini bisa berkembang. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, sang provokator cinta dan keluarga. Tetaplah penuh cinta.